Banyak yang menyerang saya di YouTube karena dia tidak tahu tugasnya. Padahal ketika dia menyerang orang, dia sedang melihat wajahnya sendiri sedang menyerang. Harusnya dia lihat di kamera. Ketika wajahnya melotot, mengeluarkan kata-kata yang buruk, lihat, itu bukan orang lain yang diserang, dia sedang melihat dirinya sendiri. Makanya saya tidak tertarik melayani yang begitu. Beda kelas sama saya. Sebetulnya mereka ini sama aja dengan kita, cuma mereka mengizinkan energi kreatif bekerja dalam dirinya. Dia dengarkan intuisi bekerja, dia dengarkan kebenaran dalam dirinya. Ketika dia melakukan risetnya itu karena dia percaya, saya ingin tahu rahasia semesta, bukan karena ingin validasi eksternal, bukan karena ingin disebut ilmuwan, bukan karena ingin disebut hebat, bukan. Jadi kalau saya membaca orang-orang hebat di semesta ini, rata-rata mereka adalah orang yang mengizinkan energi kreatif bekerja pada dirinya, sehingga dia menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Dan semua orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini sebenarnya orang-orang yang dikendalikan oleh ambisi ego, yang hidup harus seperti skenario-nya dia. Maka dia hidupnya melawan terus, melawan arus, melawan kehidupan. Yang terjadi apa? Yang terjadi alam semesta menjadi rusak di tangan orang-orang yang semacam ini. Maka saya mengajak kepada kita semua, yuk sekarang ya, mengalami kematian tanpa pemakaman artinya apa? Berhenti mengubah dunia. Berhenti mengubah dunia. Tetapi ubah frekuensi kita. Coba sekarang, ibu-ibu, ada yang bawa cermin nggak? Ibu-ibu biasanya bawa cermin buat menghaluskan wajahnya supaya kelihatan tetap halus walaupun banyak jerawat gitu. Ada nggak? Coba keluarkan cerminnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada? Kalau tidak ada pakai kamera. Coba aktifkan kameranya semua. Kita praktek. Aktifkan kameranya semua. Semua saya yakin punya HP ya. Tetapi tetap silent ya. Aktifkan kameranya saja. Aktifkan kameranya semua. Udah nggak laku cermin. Pakai kamera aja. Oke, sudah semua diaktifkan? Yang di rumah juga silakan. Ya, aktifkan kameranya. Sudah? Oke, sekarang arahkan kamera ke wajah Bapak Ibu. Arahkan, jangan ke saya. Nggak penting. Ke arah Bapak Ibu. Oke, perhatikan wajah Bapak Ibu, perhatikan. Dengarkan kata-kata saya. Ya. Wajah Bapak Ibu yang ada di kamera itu hanya cerminan. Ingat ya. Itu hanya bayangan. Ingat ya. Ya, diri kita yang sebenarnya yang dicerminkan. Oke? Wajah kita yang sebenarnya ini nih. Coba pegang wajahnya, pegang. Bisa dipegang kan? Yang di kamera bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Itu beda sekali kan? Beda sekali. Ini berarti nyata, yang itu hayal sebetulnya. Oke? Nah, dengarkan kata-kata saya. Semua realitas kehidupan kita sebenarnya cerminan dari yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau digambarkan dengan situasi yang sekarang, realitas kehidupan ini persis seperti gambar wajah Bapak Ibu yang ada di kamera. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sebenarnya adalah yang bukan di kamera. Jelas ya? Oke, sekarang lihat lagi wajahnya. Ya, nggak apa-apa, pesek juga. Lihat aja. Nggak apa-apa. Nah, sekarang coba senyum. Nggak usah ke saya, senyum ke kamera aja. Nggak penting senyum ke saya. Coba senyum. Yang manis dong senyumnya. Oke, ikut senyum nggak yang di dalam? Ikut. Coba manyun. Ikut aja manyun. Ikut nggak manyun yang di dalam? Ikut ya. Coba melotot. Ikut nggak yang di dalam? Oke, udah. Pelajarannya apa? Ternyata bayangan itu selalu mengikuti yang aslinya. Ulangi ya. Bayangan selalu mengikuti yang aslinya. Jadi kalau bayangannya ingin senyum, berarti aslinya harus
Senyum. Kalau bayangannya tadi manyun, berarti aslinya manyun dulu dong. Betul nggak? Bayangannya melotot, berarti aslinya melotot. Oke, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu ingin nggak di luar kita ini senyum? Mau? Oke. Bisa nggak yang di luar senyum kalau Bapak Ibunya cemberut? Nggak bisa kan? Nih, ini penting, makanya dipraktekkan langsung ya. Kalau masih belum sadar nanti lihat lagi ya di kamera. Nah, ulangi. Kita menghendaki yang di luar berubah, tetapi yang di dalam tidak berubah. Coba, itu keinginan yang mustahil atau bukan? Mustahil kan? Mustahil kan? Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa apa yang terjadi di luar dirimu itu bayanganmu. Dan Tuhan mengatakan innamad dunya laibun walahun. Dunia ini bayangan. Nah, kalau ada bayangan berarti ada yang dibayangkan dong. Betul nggak? Nah, yang dibayangkan oleh dunia itu apa? Lihat saya semuanya. Semua tentang kita, tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang keyakinan kita, tentang program yang ada di alam bawah sadar kita, itu semua akan tercermin sebagai realitas. Nah, sementara kita selama ini mencoba mengubah dunia, mencoba mengubah keluar, harapannya yang di luar berubah, tetapi sedikit sekali orang yang mengubah dirinya ke dalam. Padahal yang di luar tidak akan tersenyum. Kalau yang tadi ya betul, bayangan tidak akan tersenyum kalau aslinya nggak tersenyum. Setuju tadi ya? Betul nggak tadi? Ada nggak kalian senyum kemudian bayangannya tiba-tiba marah? Ada nggak? Oh, nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sederhana kan? Sederhana ya. Ini kadang-kadang terpaksa harus dibuat animasi, harus praktek seperti ini ya, karena kalau nggak gini nggak ngerti gitu. Karena ini kuliah, ini adalah kuliah sains. Saya menggunakan pendekatan saintifik supaya tidak ada penolakan nih di otak kita. Oh, ternyata tidak mungkin yang di luar berubah kalau yang di dalam tidak berubah. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Nah, Bapak Ibu lelah kan? Karena terus mengubah keluar. Betul nggak? Ingin pasangan senyum, kamunya sendiri nggak senyum. Betul nggak? Ingin pasangan mencintai, kamu sendiri tidak mengungkapkan cinta. Kan berlawanan. Terus menuntut cinta pada orang lain, apalagi menuntut cinta pada orang yang tidak punya cinta, sama saja menuntut uang dari orang yang tidak punya uang. Nih, saya kasih tahu ya pengumuman. Ya, pasanganmu itu belum tentu punya cinta loh saat ini, tapi kamu tuntut supaya dia mencintai. Aneh kan? Dia itu tidak punya cinta, dipasangkan dengan kamu bukan harus dituntut mencintai. Dia itu hanya perlu dicintai. Dia itu sebenarnya kekurangan cinta. Oleh kita dituntut ke pengadilan harus mencintai. Ini yang salah yang menuntut. Coba ya, sekarang ungkapkan aja cinta. Percaya deh, hukum alam menyatakan ketika kau mengungkapkan cinta, maka semesta akan mencintai kamu. Nah, yang dimaksud oleh saya ya, kematian tanpa pemakaman itu mulai sekarang berhenti mengubah dunia. Mulai mengubah diri kita ke dalam. Apa yang harus diubah? Ubah frekuensi. Karena frekuensi bukan takdir, frekuensi adalah pilihan. Sekali lagi, pilihan. Mau berpikir positif, mau berpikir negatif, ya kan? Mau membenci orang, mau memaafkan orang, itu pilihan, bukan takdir. Semua kuasa sudah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Aneh ya? Ingin situasi di luar berubah, tetapi kamu sendiri tidak mengubah situasimu yang di dalam. Aneh. Oke ya, makanya kita ini terlalu banyak keluar. Kan kerjaan kita tuh menghakimi orang, mengadili orang, menjustifikasi orang, betul? Menilai orang, menyerang orang. Ya. Banyak yang menyerang saya di YouTube. Karena dia tidak tahu tugasnya. Padahal ketika dia menyerang orang, dia sedang melihat wajahnya sendiri sedang menyerang. Harusnya dia lihat di kamera,
ketika wajahnya melotot, mengeluarkan kata-kata yang buruk, lihat, itu bukan orang lain yang diserang, dia sedang melihat dirinya sendiri. Makanya saya tidak tertarik melayani yang begitu. Beda kelas sama saya. Paham ya? Jadi sudah mengerti. Ini masih judul. Berhenti bertanya tentang apa yang akan terjadi. Stop Bapak Ibu. Jangan bertanya, besok apa yang akan terjadi pada saya, nanti apa yang akan terjadi pada saya, lusa apa yang akan terjadi. Stop. Matikan itu. Mulai sekarang bertanyalah, saat ini saya sedang memancarkan frekuensi apa? Itu pertanyaan. Daripada kita memikirkan besok saya akan mengalami apa, lusa saya akan seperti apa, capek, tidak akan ada jawabannya. Tetapi yang paling penting sekarang, sadari di sini saat ini sekarang, saya sekarang sedang memancarkan frekuensi apa, itu aja. Kenapa? Besok lusa itu akan ditarik oleh frekuensi yang kita pancarkan sekarang saat ini. Ya? Kematian yang saya maksud di sini, ya, kematian tanpa pemakaman, berhenti keras berlari. Karena semakin kita keras berlari mengejar yang namanya ambisi ego, maka akan menimbulkan kekosongan yang dalam pada diri kita. Daripada kita terus-menerus mengejar sesuatu yang berdasarkan ambisi ego, lebih bagus saat ini, Tuhan, jadikanlah aku sebagai perpanjangan tangan kesadaranmu. Itu aja. Ini soal izin. Izinkan Allah menggunakan kita. Izinkan Allah menggunakan kita tanpa sedikit pun perlawanan. Perhatikan hasilnya, luar biasa. Karena semua penderitaan yang terjadi pada semua manusia saat ini itu berasal dari perlawanan, berasal dari penolakan. Sakit. Rasa sakit itu alami. Ketika sakit kita akan mengalami rasa sakit. Tapi penderitaan dari rasa sakit itu pilihan. Rasa sakitnya alami. Kita mau menderita oleh rasa sakit atau tidak menderita oleh rasa sakit, itu pilihan. Saya pernah sakit. Saya izinkan saja. Saya dengar ya kata-kata dari tubuh lewat sakit itu. Saya dengarkan, kamu sedang berbicara kepada saya lewat rasa sakit ini. Saya perhatikan tubuh saya ketika sedang sakit. Saya dengarkan, saya peluk, saya hormati kata-katanya. Oh, saya sudah bisa menangkap maknanya. Ternyata kamu sakit karena saya menggunakan kamu terlalu keras, terlalu sibuk. Maaf ya, maaf. Saya menyesal. Terima kasih. I love you. Pegang coba yang sakit, katakan kata-kata itu. Saya menyesal, saya minta maaf, terima kasih, saya sangat mencintai. Dia hanya perlu dipeluk. Apa yang terjadi ketika kita sakit? Aduh, cari obat menghilangkan rasa sakit. Pesan dari tubuh kita yang sedang bicara lewat rasa sakit nyaris tidak terdengar oleh kita. Sehingga rasa sakit itu benar-benar jadi musibah, bukan sebagai berkah. Betul? Oke. Berhenti bergerak karena kekurangan. Tetapi sekarang mulai bergerak karena kelimpahan. Lihat saya semua. Penting ini. Penting. Ketika Bapak Ibu bekerja, mencari nafkah, digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya bekerja karena saya ingin rumah, karena sekarang saya tidak punya rumah. Sulit mewujudkan rumah impian itu. Saya bekerja karena ingin uang, karena sekarang faktanya saya tidak punya uang. Ya, walaupun dapat uang, itu sulit sekali mewujudkannya. Kenapa? Karena kita bergerak dari rasa kekurangan. Coba sekarang diganti. Saya bergerak karena apa? Karena Allah sang kelimpahan bersama saya. Allah sang kehadiran bersama dengan saya. Saya sekarang sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan energi kreatifnya, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Apa tidak dapat uang?
Saya dari dulu sejak dari muda saya bekerja, tidak ada pikiran di otak saya uang. Saya percaya bahwa saya menjadi dosen karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kesadaran Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya hadir di kelas mengajarkan fisika, saya hadir ya sebagai kepanjangan tangan Allah, menyalurkan energi Tuhan, menginspirasi mahasiswa saya supaya mereka lebih mengenal kepada jati dirinya, mengenal pada Tuhannya lewat pelajaran fisika yang diajarkan Tuhan kepada saya. Apa saya tidak dapat uang tiap tanggal 1 sebagai PNS? Dapat. Daripada mikirin tanggal 1 setiap hari. Ya, coba mikirin tanggal 1 dari tanggal 1. Jauh banget. Mikirin tanggal 1 dari tanggal 2 udah deket sehari. Ini mikirin tanggal 1 dari tanggal 15, capek, lelah nungguin tanggal 1. Betul nggak? Saya percaya, mohon maaf saya bukan merendahkan, hampir semua manusia bergerak karena digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa keberlimpahan, karena Allah bersama dirinya. Nah, inilah sebetulnya perwujudan dari kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi selama ini cuma kata-kata saja, lip service, pencitraan di mulut. Coba sekarang tidak usah mengucapkan kalimat itu, tetapi hadirkan Allah sang kreatif, energi kecerdasan semesta tanpa batas yang diizinkan oleh saya mengalir berkarya lewat tubuh saya. Izinkan itu. Bapak Ibu, saya kasih tahu, ketika Bapak Ibu memberi pada orang lain, dan pada saat memberi uang misalkan, di sini ada perasaan kekurangan. Ada perasaan kekurangan, merasa uang saya berkurang karena diberikan pada orang lain. Perhatikan, Bapak Ibu sedang menarik kekurangan lebih banyak lagi. Tetapi kalau memberi itu karena saya percaya, karena rezeki yang Allah titipkan pada saya, ya, ini bagian dari cara Allah sedang menyalurkan energi kreatifnya lewat saya. Saya bagi dari perasaan berkelimpahan. Saksikan saya, beda hasilnya. Makanya banyak ya yang luar biasa ya, belajar doa, belajar cara berdoa, cari tempat multajam, cari tempat-tempat mustajab. Pergi ke Mekah pun cari multajam, katanya di multajam itu semua doa mustajab. Masih percaya sama yang begitu-begitu, padahal kata-kata itu tidak ada artinya. Yang dipahami semesta adalah getaran, energi, vibrasi yang dipancarkan dari kesadaran kita sendiri yang terdalam. Berhenti dari sekarang mengejar untuk menjadi sesuatu, tetapi kita menyadari bahwa kita sudah membawa yang tak ternilai, yaitu sang kehadiran. Bapak Ibu, saat kita datang ke dunia ini, bahkan saat kita masih di rahim ibu, setelah selesai dibentuk tubuh kita sempurna, Allah sendiri yang mengatakan, ketika sudah selesai penciptaan kamu, aku tiupkan ruhku kepadamu. Masih belum yakin bahwa sebenarnya dia bersama kita? Kita terus mengejar untuk menjadi sesuatu, dan kita melupakan yang tak ternilai dalam diri kita. Siapa itu? Sang kehadiran, sang keberadaan. Energi semesta tanpa batas yang bersama Bapak Ibu sekarang. Betul apa tidak? Berhenti mengejar validasi eksternal.